kita tentukan saja itu disamaratakan 30%. Artinya begini, UTS itu adalah pertemuan ujiannya isinya untuk pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Karena pertemuan 1 ini masih review, walaupun untuk mengerjakan di pertemuan 2 dan 3 itu harus paham di review ini. Kemudian pertemuan 7 itu mungkin e-learning, sehingga praktis hanya 2, 3, 4, dan 5, 6. Saya rasa tidak terlalu banyak ya, sehingga UTS itu kira-kira ada 5 atau 6 pertemuan, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 5 pertemuan, kemudian yang UAS pun kira-kira sama, ada 5 pertemuan, sehingga bobotnya saya samaratakan 30%, 30%. Sedangkan untuk tugas dan kuis ini yang perlu saya, istilahnya Anda harus benar-benar paham biar nanti di ujung nggak bertanya-tanya lagi kepada saya. Jadi untuk tugas dan kuis itu nilainya akumulatif 25%. Sehingga nanti di e-learning-nya STB ketika Anda melihat nilai, jangan heran jika salah satunya itu akan ada yang saya tulis 0%. Yang satu misalnya kuis ataupun tugas sama saja, itu akan 25%. Sehingga nanti kalau salah satunya 0%, Anda merasa kenapa tugas saya tidak seolah-olah tidak dihitung, itu tidak benar karena nanti nilai yang di 25% baik misalnya nanti akan saya ditetapkan yaitu di kuis itu akan 25%. Nah, nilai tersebut sebenarnya adalah nilai akumulatif. Karena hampir di setiap pertemuan, hampir ya, tidak semua, itu biasanya ada kuis atau tugas. Biasanya tugas itu saya berikan ketika ada pertemuan yang ditetapkan sebagai e-learning, itu dibuat sebagai tugas. Sedangkan sehari-hari itu adalah kuis, dan perlu diingat bahwa nanti tugasnya atau tugas dan kuis itu adalah 25% atau akumulatif. Kemudian satu lagi mohon untuk dicatat karena sudah saya istilahnya yang pertama kali menghubungi saya adalah Andre, maka saya akan mencatat KM adalah Andre. Sehingga kalau ada keperluan atau misalnya ada hal yang perlu didiskusikan atau perlu ditanyakan kepada dosen, baiknya hubungi dulu Andre. Jadi mohon dipengertiannya karena saya juga memegang satu kelas ini aja udah 40 lebih. Belum lagi nanti ada kelas-kelas yang lain, itu saya bingung nanti kalau misalnya setiap mahasiswa japri ke saya, nanti saya malah bingung. Jadi baiknya hubungi ke Andre sehingga saya tahu ini untuk urusan kelas mana dan mata kuliah apa. Jadi sebisa mungkin lewat dulu Andre, atau kalau misalnya memungkinkan buatlah grup WhatsApp. Jadi komunikasinya nanti di grup tersebut sehingga nanti nggak ketukar-tukar urusannya, sehingga yang Anda keluhkan, yang ingin Anda sampaikan itu bisa sampai. Kalau tidak demikian mungkin biasanya kalau nomor yang tidak ada namanya, karena Andre ini nomornya sudah saya catat, kalau ada yang tidak ada nomornya biasanya istilahnya saya responnya itu belakangan gitu, kadang-kadang nggak kebuka gitu. Jadi khawatirnya kalau tidak melalui Andre, nanti setiap pertanyaan atau keluhan itu tidak akan direspon, takutnya seperti itu. Baik, ini mungkin ya secara perkenalan secara umumnya. Jadi sekali lagi, nanti tetap nilai itu 100%, namun nanti salah satu antara di sini adalah 0. Jadi tugas itu nanti akan 0% dan kuis itu akan 25%, tapi nilai tersebut adalah akumulatif. Oke, baik. Untuk perkenalan tidak akan saya perpanjang lebar, saya cukupkan sampai di sini. Baik, mata kuliah mikroprosesor di sini oke, sebentar. Oke, begini deh, ini saya baru baca di chatroom ya, ternyata Andre itu mahasiswa baru atau mungkin belum banyak kenal dengan mahasiswa lain. Apakah baiknya begini, nanti ketika sedang kuliah berlangsung atau ketika sudah kuliah berlangsung, mungkin KM-nya silahkan untuk didiskusikan lagi. Kalau misalnya saya khawatirnya begini, saya bukannya tidak mau Andre menjadi KM, tapi takutnya
karena Andre, belum banyak kenal dengan yang lain, nanti bisa bisa, bisa menghambat daripada komunikasi karena mungkin belum banyak kenal. Jadi silahkan saja, tapi dipastikan siapa KM-nya. Dan sekali lagi nanti kalau sudah ditentukan, silakan, japri ke saya, nanti nomornya yang akan saya save adalah nomor KM. Nomor lain tidak akan saya save, sehingga kalau komunikasi baiknya nanti melalui KM. Terserah kalau mau Andre pun boleh. Kalau misalnya KM-nya, selama ini sudah biasa menjadi KM misalnya siapa, itu juga silahkan gitu ya. Tapi, cukup atau tentukan siapa yang akan menjadi KM, jangan istilahnya nanti, ganti-ganti malah nanti saya bingung, bahkan nanti jadi komunikasi tidak, berjalan. Oke, cukup sampai di situ. Baik, kita mulai saja dari materi hari ini, yaitu review untuk beberapa, mata kuliah lain. Nah, sebelum masuk di materi yang lebih kompleks ya, kalau menurut saya yang lebih, ya saya bukan memandang rendah mahasiswa, tapi biasanya yang membuat bingung mahasiswa itu nanti di sistem digitalnya. Nah, sebelum masuk ke sistem digital tersebut, ini saya ingin 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 menegaskan bahwa, mikroprosesor itu bukanlah suatu perangkat yang, ditemukan secara, bisa dikatakan bim salah bim gitu ya. Sering mengatakan atau juga sering, membedakan antara discovery dengan innovation. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kalau diterjemahkan, dua-duanya adalah penemuan. Tapi mohon dibedakan, antara discovery dan, innovation. Kalau discovery itu seperti Anda menemukan Candi Borobudur yang terkubur, 100 tahun, kemudian Anda gali, Anda menemukan, Candi Borobudur tersebut, nah itu disebut dengan discovery. Tapi kalau innovation itu biasanya berasal dari sebuah proses. Baik, sebentar, saya ini dulu, sebentar. Ada, chat dari Muhammad Ramdhani Sofyan. Oke, baik. Saya hargai untuk, ini saya juga, berharapnya demikian bahwa dibikin, grup, WhatsApp untuk mata kuliah mikroprosesor, itu baiknya demikian, tapi nanti nama grupnya dengan 2 ya, maksudnya, mikroprosesor 18 CIDA. Karena nanti di, semester ini saya juga mengajar beberapa kelas untuk mikroprosesor agar tidak tertukar nanti. Jadi silakan untuk dibuat dan juga silakan untuk ditentukan KM-nya siapa. Boleh Andre, boleh yang lain, boleh siapa, Sopian juga silakan, tapi dipilihlah satu, jangan gonta-ganti lagi. Oke, baik kita lanjut untuk, mikroprosesor. Nah ini, yang saya ingin sampaikan tadi antara discovery dan innovation juga mungkin sudah disampaikan di PTIK, sehingga, kira-kira yang akan kita bahas di kelas ini juga akan, seperti tangga menurut saya tadi, di mana akan step by step, di step by step-nya tersebut, setiap tahapan itu akan menuju kepada suatu gambar besar yang menjadi nama mata kuliah kita. Jadi terus terang aja mungkin Anda nanti juga akan terheran-heran bahwa mata kuliah kita adalah sistem mikroprosesor, tapi Anda baru akan menemukan makhluk daripada mikroprosesor itu di pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi pertemuan terakhir sebelum UTS baru Anda istilahnya, kenal apa itu mikroprosesor secara gamblang atau secara telanjang atau secara keseluruhan. Jadi Anda akan tahu jeroan-jeroannya daripada mikroprosesor itu ketika sudah masuk di pertemuan atau ketika, terakhir pada pertemuan, ke-7 berarti. Jadi sebelum pertemuan ke-7 mungkin Anda hanya akan melihat atau hanya akan mempelajari, bagian-bagian penting daripada mikroprosesor. Saya yakin juga Anda sudah sering mendengar, tapi mungkin makhluknya juga mungkin Anda masih tertukar antara mikroprosesor sama prosesor. Makhluknya atau jenisnya sama, tapi sedikit berbeda dalam artian, kapasitas. Dari namanya saja sudah jelas ya bahwa mikro dengan mikroprosesor itu dia mikro, sedangkan prosesor saja itu berarti dia lebih besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang lebih besar? Apanya yang lebih besar gitu kan? Nah, itu baru nanti kita akan, kupas satu persatu. Baik,
Untuk, selanjutnya, saya harap juga ini ada beberapa yang tidak overlap dengan mata kuliah tadi ya. Jadi sebenarnya di awal mikroprosesor itu adalah bukanlah hardware atau bahkan bukan sebuah alat atau bahkan bukan sebuah, eee, benda mati. Kita bisa katakan bahwa komputer, mikroprosesor, prosesor apapun sekarang benda mati. Dulu sistem mikroprosesor adalah sebuah makhluk hidup atau juga ya kita sebut sebagai brainware ya sekarang atau disebut juga manusia. Jadi, sejarah daripada komputer, ada sebenarnya ada 2 sisi, ada yang mengatakan komputer itu berasal dari kata compute artinya menghitung, tapi juga ada yang mengatakan komputer itu berasal kata dari computare. Computare sendiri itu sebenarnya adalah jabatan buat seorang yang tugasnya ini juga hati-hati dengan istilah ya, karena saya sangat memperhatikan dengan istilah, adalah jabatan yang tugasnya adalah memperhitungkan. Ada beberapa literatur yang mengatakan tugasnya adalah menghitung. Menghitung itu sedikit berbeda. Hati-hati bahasa Indonesia itu masih banyak kata-kata yang menurut saya jadi sedikit ambigu kalau dalam sisi teknik ya. Saya nggak tahu dari bidang lain karena antara menghitung dengan memperhitungkan itu suatu suatu hal yang berbeda. Di mana kalau menghitung itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia pun ada ya, yaitu adalah mencacah. Mencacah itu menghitung, misalnya di sini ada, ini saya megang ini, megang ada 3 spidol, kemudian saya melakukan hal 1, 2, 3, mungkin Anda menyebutnya itu menghitung, tapi itu sebenarnya mencacah. Kalau menghitung itu adalah saya melakukan 2 ditambah 10 sama dengan 12. Inilah baru yang disebut dengan menghitung. Kalau yang tadi saya lakukan 1, 2, 3 itu mencacah. Keduanya berbeda. Nah, tapi yang dilakukan oleh Computare itu bukan lagi mencacah, bukan lagi menghitung, tapi memperhitungkan. Itu disebut Computare itu Pak di ITB Pak Profesor saya malah lupa ya, menyebut itu disebut dengan si petugas yang jabatannya Computare itu sedang melakukan berpikir secara komputasi. Makanya dia disebut dengan Computare. Contoh gampang biasanya di dalam yang dilakukan oleh Computare di masa dulu itu adalah dia melakukan perhitungan, memperhitungkan resource atau uh, sumber makanan yang tersisa di dalam gudang atau di sebuah bukan organisasi, mungkin di sebuah daerah tersebut. Jadi ada kerajaan misalnya memiliki di lumbung padinya memiliki sekian karung beras. Nah, Computare inilah yang akan menghitung kira-kira si beras ini boleh dihabiskan dalam 1 hari itu berapa karung misalnya seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan mikroprosesor mungkin ya? Ini memang masih jauh. Nah, kemudian muncullah setelah Computare itu memperhitungkan itu barulah muncul istilah compute. Compute itu artinya menghitung. Nah, menghitung di sinilah baru kita masuk ke dalam sisi matematis, sisi tekniknya ya. Menghitung di sini barulah nanti bermunculan beberapa hardware. Jadi setelah muncul istilah compute itu barulah bahwa yang namanya komputer itu diawali dari sebuah komputer itu dikenal menjadi sebuah hardware karena sebelumnya dia adalah sebagai jabatan. Muncullah abacus, muncullah sempoa, kemudian muncullah roda-roda Pascal. Jadi Pascal itu sebenarnya awalnya dari sebuah peralatan kayak kalkulator mekanik. Sekarang namanya diabadikan menjadi sebuah nama pemrograman. Kemudian roda Pascal itu berkembang menjadi istilahnya mesin untuk menghitung diferensial, integral itu ada. Namanya saya lupa, tapi itu masih mekanik. Nah, ketika ditemukannya listrik, beralih daripada peralatan-peralatan tadi yang pure mekanik, berubah menjadi peralatan-peralatan listrik dimulai dengan komputer Mark, kemudian yang menggunakan sistem elektromekanik, kemudian di komputer Mark tersebutlah muncul istilah debug karena bug di sini adalah
kumbang yang nyangkut di pada kontak mekaniknya sehingga muncullah istilah debug menghilangkan si bug-nya atau menghilangkan daripada serangga tersebut sehingga serangga tersebut, eee menjadikan error, kemudian error itu dihilangkan, serangganya dihilangkan, maka istilah debug muncul di situ. Kemudian komputer Mac juga hampir saja menjadi komputer yang tidak digunakan lagi karena, ukurannya yang sangat besar, kira-kira sebesar rumah. Kemudian, harganya tentu saja akan mahal, sehingga pada saat itu perusahaan-perusahaan yang menggunakan komputer Mac lebih memilih akhirnya perusahaan lainnya lebih memilih membayar orang untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjaan komputer Mac tersebut. Namun pada saat, komputer Mac tersebut, digunakan, pecahlah Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua saya juga lupa, tapi intinya adalah bahwa ketika si komputer tersebut hampir saja tidak digunakan lagi karena mahal, kemudian terpecah perang, di mana perang tersebut sudah tidak akan lagi memperhitungkan untung rugi, tapi menang kalah. Untung rugi tidak masalah, komputer yang begitu mahal dibiayai oleh militer untuk memenangkan perang, memperhitungkan resource, memperhitungkan hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan peperangan sehingga komputer terus berkembang. Komputer terus berkembang sehingga muncullah ini ya, saya harap, mahasiswa tidak lupa dengan nama ini, yang disebut dengan von Neumann. Nah, von Neumann ini itu merupakan seorang, pencetus, ini harusnya sudah dipelajari di Orkom. Tapi saya beberapa kelas mikroprosesor rata-rata banyak yang belum, tahu tentang siapa sih von Neumann itu. Von Neumann itu adalah sampai sekarang arsitektur komputernya masih digunakan. Jadi ketika setelah komputer Mac muncullah von Neumann, muncul juga transistor tabung. Nah, di mana transistor tabung juga, eee, sebagai apa ya, sebagai tonggak peralihan antara, hardware yang asalnya elektromekanik, saya tidak terlalu ingin banyak, tidak ingin terlalu banyak, bicara di elektromekanik itu apa, kemudian transistor itu apa, karena nanti akan kehabisan waktunya, karena ini seharusnya juga sudah ada di mata kuliah lain. Namun artinya begini, pada elektromekanik itu masih ada pergerakan atau, campur tangan mekanik di situ. Sehingga yang namanya mekanik tadi saja sudah saya, sempat jelaskan bahwa terjadi error karena adanya eee, serangga yang menempel pada kontak daripada elektromekanik tersebut. Kemudian setelah munculnya transistor tabung, maka sudah tidak ada lagi pergerakan atau gerakan, gesekan yang terjadi karena mekanik. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, ruangan yang dibutuhkan untuk sebuah komputer lebih kecil, tapi, biayanya pun tidak akan biaya maintenance terutamanya biaya perawatannya tidak akan sebesar ketika menggunakan komputer Mac. Nah, kemudian, perkembangan selanjutnya itu adalah menggunakan transistor solid state atau yang kita kenal dengan semikonduktor. Komputer semikonduktor sampai sekarang digunakan walaupun bentuknya sudah jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer yang menggunakan transistor tabung. Oke, jadi ingat ya, jadi di review ini ada beberapa kata-kata kunci yang nanti akan saya kasih tahu apa saja kata kuncinya sehingga Anda boleh catat, boleh ingat. Yang tadi pertama adalah von Neumann, Anda silakan untuk baca-baca lagi. Yang kedua adalah ini satu paket ya, tadi von Neumann satu, kemudian yang duanya ini ada tiga, elektromekanik yang sekarang dikenal dengan relay. Jadi elektromekanik ini sampai sekarang digunakan tapi tidak lagi digunakan untuk komputer tapi digunakan untuk peralatan listrik yang disebut dengan relay. Kemudian ada transistor tabung dan ada transistor. Nah, transistor tabung sekarang sudah tidak digunakan dimanapun karena dia banyak sekali kerugiannya. Silakan Anda baca, tidak akan saya bahas di sini kelamaan. Kemudian yang ketiga tadi transistor yang menggunakan semikonduktor sampai sekarang digunakan, tapi sekarang di komputer sudah tidak lagi menggunakan transistor tunggal, tapi sudah dalam bentuk satu paket IC. Satu paket IC, Anda tahu IC kan? IC itu kira-kira bentuknya Anda sering lihat tapi saya kira Anda juga tahu, tapi takut ada yang, tidak tahu bahwa kira-kira IC itu
yang sering Anda lihat tapi saya takutnya Anda tidak tahu IC itu apa. Nah, IC itu kira-kira yang seperti ini. Mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, seperti ini adalah IC. Di mana di dalam IC ini sebenarnya terdiri dari sekarang apalagi ya jutaan transistor. Transistor tunggal masih ada. Transistor dalam bentuk paket tunggal satu transistor masih ada, tapi tidak banyak digunakan di dalam komputer, dalam mikroprosesor, lebih banyak digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronika lainnya. Oke, jadi perkembangannya tadi untuk arsitektur itu von Neumann. Untuk hardware elektronika, relay atau elektromekanik, transistor tabung yang sudah hilang, kemudian transistor. Nah, baru yang ketiga, transistor itu dipaket dalam sebuah komponen, di mana dalam satu komponen tersebut terdiri dari jutaan transistor yang kita kenal dengan IC. Kemudian IC juga ada nama-namanya, ada yang disebut VLSI, Very Large Scale Integration. Sebenarnya isinya adalah transistor-transistor juga, tapi dalam jumlah yang lebih besar, tapi dengan paket yang jauh lebih kecil. Makanya sekarang komponen atau board daripada elektronika, contoh gampang adalah HP, itu semakin kecil. Karena perkembangan ilmu pembuatan komponen, di mana satu transistor dapat masuk ke dalam dalam IC itu dapat dimasuki beberapa transistor dalam bentuk yang besar. Oke, saya ulangi sedikit lagi bahwa relay IC atau saya sebut transistor saja, ada tabung, ada semikonduktor, nggak masalah. Itu merupakan, sebentar ini sedikit silau, saya khawatir nggak kelihatan. Di mana relay dan transistor itu bisa direpresentasikan dengan, jadi relay dan transistor itu sama-sama seperti saklar. Dua-duanya saklar. Kita representasikan sebagai on dan off. Oke. Jadi sekali lagi untuk Saudara Andre, tadi ada beberapa yang saya WhatsApp untuk untuk poin-poin yang dibahas hari ini. Salah satunya adalah representasi digital. Oke, jadi sistem daripada relay dan transistor yang sebenarnya dia adalah sebuah saklar, dia yang namanya saklar memiliki dua kondisi, yaitu on dan off. Baik relay, transistor itu memiliki kondisi on dan off, di mana on dan off ini dapat merepresentasikan antara 1 dan 0. Ketika saya bilang antara 1 dan 0, maka Anda sudah dapat mengatakan bahwa ini adalah sebuah sistem digital, maka ini adalah representasi daripada digital. Representasi digital ini maksudnya adalah bahwa apa saja yang dapat mewakili sebuah angka digital, di mana angka digital ini hanya ada 0 dan 1. Oke, maka antara 0 dan 1 ini dapat kita representasikan atau kita dapat wakilkan dengan misalnya on dan off. Tadi sudah, kemudian ini saya ganti dulu 1 dan 0. Bisa dia menjadi on, off. Dalam sebuah algoritma, dalam sebuah flowchart, ini dapat digantikan dengan ya, tidak, atau yes, no. Kemudian dalam sebuah sistem komunikasi menggunakan infrared, ini bisa kita direpresentasikan menjadi nyala, padam. Dapat direpresentasikan dengan, kalau saya ganti ya, saya ganti nyala ini menjadi lampu yang anggaplah kita, atau saya ganti dengan lampu yang warna hitam, kemudian yang padam itu kita ganti dengan lampu yang bolong, maka silakan Anda bisa bayangkan bahwa dalam satu, saya gambarkan lagi sebuah lampu, atau kalau dulu di pramuka Anda mengenal kode Morse, adanya panjang, misalnya ada pendek,
Kalau panjang misalnya peluitnya ditiup panjang, kemudian kita pendek peluitnya ditiup pendek, itu juga bisa dikatakan sebagai representasi digital. Saya ingin menggambarkan sebuah lampu, kemudian lampu tersebut sedang mati, maka ini kita sebut dengan 0. Kemudian ketika lampu ini menyala, maka dia menjadi 1. Oke, ini 0, ini 1. Maka si lampu tersebut ini menjadi sebuah data digital. Tapi masalahnya datanya hanya 0 dan 1. Datanya sangat singkat sekali. Datanya sangat sedikit. Oke, kita simpan dulu di situ ya. Tapi mohon dipahami bahwa antara lampu nyala dan lampu mati itu datanya hanya ada 0 dan 1. Oke, maka Anda sudah dapat istilahnya mudah-mudahan ya Anda dapat membaca arah pembicaraan saya. Di mana antara 0 dan 1 itu adalah sistem digital yang banyak digunakan sekarang, tapi masalahnya datanya sedikit. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau ini digital, yang analog seperti apa sih sebenarnya? Mungkin Anda sering dengar, Anda sering paham juga bahwa analog itu bisa dikatakan lebih tertinggal dibandingkan dengan digital. Nah, yang analog itu berbeda dengan yang digital. Kalau digital itu hanya ada nyala dan mati, tapi kalau analog bisa setengah nyala, setengah mati, bisa 3/4 nyala, 3/4 mati, itu juga data. Anda bisa bayangkan datanya akan sangat banyak. Setengah mati, 1/4 mati, 1/8 mati, 1/100 mati, itu juga sebuah data. Maka datanya bisa dikatakan sebagai data yang continuous. Dari 0 sampai, anggaplah ini kalau dalam persen, berarti dari 0 sampai 100%. Mungkin Anda bilang 100 data, tidak, bisa aja 0,1%, 0,2%, datanya tidak terhingga atau continuous. Setiap step itu ada data di situ. Maka karena banyak, itu juga bisa dikatakan dia jadinya analog itu sulit digunakan dalam beberapa sistem, apalagi dalam sistem-sistem yang sangat anggaplah salah satu contoh sistem komunikasi analog banyak digunakan, tapi ketika dia mengalami sebuah noise, ketika mengalami beberapa istilahnya kerusakan data, itu sulit untuk menggunakan buffer. Nanti kita akan bahas ke sana. Karena apa? Karena tadi representasinya terlalu banyak. Ketika datanya rusak, ketika datanya ada miss, itu bagaimana memperbaikinya sulit. Kalau berbeda dengan datanya digital, ada 0 dan 1, kemudian satunya ini rusak, satunya di sini misalnya harusnya nyala, tapi dia hanya 3/4 nyala, maka si penerima udah bisa menyimpulkan. Kalau dia 3/4 nyala, ya udah anggap 1 saja. Kalau dia redupnya sangat redup, bahkan hampir mati, ya udah kita sebut dia 0 saja. Itulah keistimewaan daripada sistem digital. Baik, kembali kepada pertanyaan, apa yang terjadi kalau misalnya datanya tidak ingin hanya 0 dan 1? Kalau 0 dan 1 datanya sedikit sekali dong. Bagaimana Anda dapat mengirimkan data, anggaplah MP3 itu adalah sistem yang digital. Bagaimana MP3 itu dapat mengeluarkan suara yang sangat amat bervariatif. Tidak hanya istilahnya ya, kalau anggaplah dalam di Morse tidak hanya tit sama tit. Dalam MP3 tidak demikian, bahkan bisa membuat sebuah lagu dengan komposer atau suara yang sangat merdu, tapi datanya 0 dan 1. Nah, ini yang perlu Anda pahami, bagaimana data yang hanya 0 dan 1 tersebut dapat menghasilkan sebuah data yang banyak. Tentu saja jawabannya adalah oke. Saya biasanya kalau di dalam kelas ini saya buat trivia ya. Saya buat pertanyaan-pertanyaan untuk mahasiswa, tapi karena berhubung ini dalam kelas online, sehingga mungkin agak sulit saya melakukan pertanyaan yang dijawab langsung oleh mahasiswa. Sehingga saya langsung aja mencoba untuk menerangkan apa yang terjadi atau bagaimana caranya mengakali di sebuah sistem digital yang 0 dan 1, tapi datanya banyak. Contoh tadi, suara itu saya tidak ingin hanya ada 2 suara. Lampu tidak hanya, saya ingin datanya lampu tersebut
tidak nyala dan mati saja, tapi ada data-data lain yang merepresentasikan data-data tertentu. Maka cara agar data digital itu tidak hanya mewakili 0 dan 1, cara lampu agar tidak hanya nyala dan mati saja datanya yang dikirim dari pengirim ke penerima, maka cara mudahnya adalah, ini sangat sederhana. Ya kita ganti lampunya jangan 1. Anggaplah lampunya kita gunakan ada 4. Sorry, ini nggak kelihatan ya, sebentar. Ini ceritanya lampu lah. Saya buat sebuah lampu, lampunya ada 4. Kemudian si pengirim itu sebenarnya dia yang memegang kontrol daripada lampu tersebut. Penerima data tersebut adalah orang yang melihat lampu tersebut. Maka secara sepintas, mungkin Anda berpikir di sini hanya ada 4 data. Disinilah pentingnya yang disebut dengan konversi bilangan. Konversi bilangan pada dunia mikroprosesor itu hanya ada 3. Desimal, biner, dan heksa. Bilangan okta itu tidak digunakan pada sistem mikroprosesor. Baik. Lampu yang ada 4 tersebut itu sebenarnya bukan ada 4 data. Karena apa? Karena si lampu-lampu di sini bisa kita buat jadi seolah-olah dia mewakili sebuah digit. Ini misalnya, saya belum masuk ke biner ya. Nanti kita masuk sedikit ke biner. Anggaplah ini sebagai digit ke-0, digit ke-0, digit ke-1, digit ke-2, dan digit ke-3. Di mana ketika lampu ini menyala, maka datanya bukan data 0. Jadi data diterima oleh si penerima bukan 0 ketika yang satu nyala, datanya sama dengan 1. Tidak demikian, tapi data di sini menjadi 0, 0, 0, 1. Ketika yang 1 juga ikut nyala, maka datanya menjadi 0, 0, 1, 1. Sehingga variasi daripada nyala dan mati keempat lampu tersebut ada berapa? Ada 2 pangkat 4. Silakan Anda coba-coba yang satu mati, yang lainnya nyala, yang satu nyala, yang lain mati dan sebagainya. Anda variasikan, maka variasinya akan ada 2 pangkat 4 atau sekitar 8, sebentar. 1, 2, 4, 8, 16. Akan ada 16 variasi. Nah, saya belum bilang, saya belum masuk kepada konversi bilangan, di mana ada 4 lampu itu akan menghasilkan 16 variasi. Di mana kalau lampu tersebut sistem digital, lampu tersebut sistem digital yaitu 0 dan 1, itu di dalam konversi bilangan disebut dengan bilangan biner. Disebut bilangan biner, di mana biner tersebut hanya ada angka maksimalnya 1. Jadi setelah 1, 10 harusnya. Nah, tapi karena kita bicara hardware, maka kita mulai dulu dengan hardware. Di mana hanya ada 4 lampu, sering juga disebut dengan 4 bit. Jadi biner 4 bit, karena lampunya 4, itu maka sama dengan angka maksimalnya 16. Nah, sehingga ketika Anda ingin menyampaikan 16 data, kalau tadi karena lampunya 1, maka hanya akan ada 2 data, 0 dan 1, karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kalau kita ingin menyampaikan 16 data, maka Anda memerlukan 4 lampu. 4 lampu tersebut kita sebut dengan 4 bit. Bagaimana kalau ada 8 lampu? Maka 8 bit. Dan 8 bit itu adalah 1 byte. Mohon ini diingat-ingat. Jangan lupa. Karena ini nanti akan digunakan juga. Apa maksudnya 8 bit 1 byte itu? Di dalam pemrograman mikroprosesor dengan bahasa assembler. Jadi setelah UTS kita akan belajar pemrograman bahasa assembler. Oke, dari 4 bit tersebut kita dapat
menghasilkan 16 data. Dan 16 data itu dapat kita istilahnya 16 ini adalah desimal, di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9 adalah 10, 11, 12, 13, sampai 16 itu ada 2 digit. Nah, bagaimana kalau kita representasikan 16 itu satu stepnya itu adalah 1 digit. Jadi sampai 16 pun itu adalah 1 digit. Maka ini disebut dengan bilangan heksa, di mana bilangan heksa itu ada 0 sampai dengan F, di mana 16 itu sama dengan F. Nah, ini juga saya harapkan Anda coba untuk baca-baca lagi untuk bilangan konversi bilangannya. Karena sekali lagi yang kita gunakan adalah biner, di mana 4 bit biner itu adalah heksa. Kemudian setiap biner dan heksa ini dapat diterjemahkan dalam suatu bahasa atau suatu uh, angka lagi yang disebut dengan angka heksa. Oke, jadi kita sudah kenal yang namanya bit ya, bit sama byte. Di mana bit itu adalah satu ini kayak seolah-olah kita sebut satu lampu saja, itu kita sebut dengan bit. Kalau lampunya ada 8, maka ada 8 bit. Panjang data yang 8 itu kita sebut dengan byte. Jadi mohon untuk dipahami. Nah, kemudian untuk pertemuan minggu depan, jadi ini pertemuan minggu depan kita akan belajar lagi kalau tadi adalah 1 bit itu ada 0 dan 1, kemudian bagaimana kalau data 1, 0 tersebut kita jumlahkan, kita kalikan dengan sebuah direpresentasikan, jumlah itu direpresentasikan dengan n, jumlah itu direpresentasikan dengan or, kali itu direpresentasikan dengan n. Nah, kedua gerbang tadi itu adalah gerbang yang kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan atau materi-materi untuk membangun sebuah sistem mikroprosesor. Jadi sebuah sistem mikroprosesor, kalau saya simpulkan ya, untuk penutup hari ini, kita nggak usah panjang-panjang. Untuk hari ini saya simpulkan, di sini saja. Jadi untuk hari ini saya akan menyimpulkan hasil daripada pertemuan hari ini, di mana yang pertama adalah komputer itu bukan simsalabim, dia dari inovasi, bukan dari discovery. Kemudian komputer itu adalah sistem digital yang sistem digital di dalam komputer itu direpresentasikan yang dulu itu ketika zamannya Mark dengan relay. Ini saya kira silakan Anda bungkus saja, Anda cukup tahu saja, tidak perlu Anda pelajari lebih dalam. Tapi yang perlu Anda pelajari lebih dalam nantinya adalah transistor atau sistem switch elektronik yang sudah tidak ada lagi mekaniknya. Ini tidak perlu Anda pelajari secara hardware atau secara komponennya. Yang perlu Anda pelajari adalah representasi 0 dan 1-nya. Di mana 0 dan 1 ini nantinya akan istilahnya akan Anda mudah pelajari dengan representasi lampu. Jadi ketika Anda pelajari transistor 0 dan 1, transistor itu dapat menghasilkan 0 dan 1, kemudian Anda bisa representasikan dengan lampu sehingga Anda paham bahwa setiap lampu itu mewakili dari sebuah bit. Kalau bitnya bertambah, maka dia akan datanya pun panjang datanya akan bertambah, maka angka yang akan dihasilkannya juga akan bertambah. Oke. Baik, jadi untuk pertemuan berikutnya mohon untuk dibaca-baca lagi tentang ini. Untuk pertemuan ini saya kira cukup ya untuk lebih paham asal usul daripada mikroprosesor, di mana kenapa saya tegaskan lagi ini, saya ulangi lagi transistor, saya beberapa kali ulangi transistor. Ketika Anda nanti di akhir pertemuan 6, di mana Anda akan berkenalan langsung atau menelanjangi sebuah sistem mikroprosesor, ketika Anda runut,
ketika Anda bongkar satu persatu, unit terkecil dari komponen mikroprosesor adalah transistor. Oke, transistor dapat membangun sebuah angka atau data 0 dan 1. Dari angka 0 dan 1 itu kita akan, minggu depan ya, kita akan membahas tentang gerbang logika. Saya kira ini sudah Anda dapatkan, jadi saya harap Anda baca lagi gerbang logika, di mana gerbang logika ini dapat dibangun juga oleh transistor. Jadi transistor selain dia dapat menghasilkan angka 0 dan 1, dia juga dapat membangun sebuah gerbang logika. Nah, gerbang logika yang akan kita bahas nanti tentu saja yang standar, ada not, or, dan exclusive or. Sorry, sebelum XOR ada AND dan exclusive or. Keempat gerbang tersebut dapat dibangun oleh transistor. Dari sini saja saya harap Anda sudah bisa membayangkan bahwa ternyata sebuah sistem mikroprosesor itu unit terkecil dari komponennya itu merupakan transistor. Sehingga kita akan step by step. Kalau misalnya Anda kelewat satu step, mungkin nanti akan rada sulit. Sehingga kalau misalnya nanti Anda berhalangan dan sebagainya, coba Anda pelajari atau coba Anda lihat ke temannya, minta materinya dan sebagainya, agar nanti tidak terseok-seok di pertemuan yang Anda lewati tersebut. Jadi saya harap sampai pertemuan 5, apapun yang terjadi, Anda ikuti setiap step perkuliahan saya, baik ya kalau misalnya tidak bisa secara langsung atau misalnya Anda berhalangan, silakan Anda kejar. Karena kalau enggak, agak sulit. Nah, untuk not, or, and, dan exclusive or, saya yakin Anda sudah dapat di mata kuliah lain. Saya harapkan Anda sudah paham. Jadi yang akan saya bahas itu bukan bagaimana secara matematis and, or, dan sebagainya Anda gunakan di atas kertas, tapi lebih kepada kayak tadi. Saya yakin Anda juga sudah pernah dapat konversi bilangan, tapi bagaimana dengan konversi bilangan yang sudah saya dekati dengan dari sisi hardware-nya, di mana ada 4 bit, kita anggap sebagai 4 lampu dan sebagainya. Dalam gerbang logika, saya mungkin di minggu depan saya tidak apa ya istilahnya, Anda akan melihat dari sudut pandang lain tentang gerbang logika, yaitu dari sisi logikanya, dari sisi input output, atau dari sisi sebuah sistem desain gerbang logika tersebut di dalam sebuah sistem. Jadi bagaimana sih gerbang logika tersebut dalam sistem? Karena apa? Karena gerbang logika tersebut nantinya akan digunakan sebagai basic untuk membuat flip-flop. Jadi ini minggu depannya lagi Anda akan belajar yang namanya flip-flop. Mudah-mudahan mungkin di antara Anda pernah ada yang dengar flip-flop itu apa, tapi saya beri gambaran, kalau Anda tidak pernah atau tidak paham gerbang logika, maka ketika saya ajari flip-flop, itu pasti akan kesulitan. Jadi mudah-mudahan Anda paham betul dulu tentang gerbang logika, baru nanti akan masuk ke flip-flop. Jadi memang terkesan terkesan mungkin berbau terlalu elektronika, tapi justru disinilah bahan dasar daripada pembangunan sistem atau komponen-komponen mikroprosesor, terutama bahan daripada register itu dibangun oleh sebuah flip-flop. Oke, kalau misalnya nanti atau sekarang ada pertanyaan, boleh ya langsung di chat room. Mungkin saya sambil coba lihat-lihat chat room, barangkali ada pertanyaan akan saya lihat kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar lagi karena juga ini masih pertemuan pertama. Sebenarnya kalau pertemuan kalau pertemuannya dilakukan di dalam kelas ini bisa jauh lebih hidup ya. Biasanya saya interaktif, banyak pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya
pertanyaan yang dapat saya pancing agar Anda dapat lebih banyak pertanyaan lagi gitu sebenarnya. Tapi kalau memang kita menghadapi keterbatasannya dalam kelas online ini, baik kalau tidak ada mungkin saya akhiri di sini saja. Uh, Absennya akan saya rekap sendiri sehingga Anda tidak perlu mengabsen nanti. Kemudian ya saya kira sudah sampai sini ya. Jadi sekali lagi Anda baca-baca lagi tentang uh, terutama yang gerbang logika saja dulu lah. Gerbang logika Anda baca not, or, and, dan XOR. Minimal Anda kenal dulu, baru nanti ketika saya masuk di dalam sifat-sifat gerbang logika minggu depan Anda sudah terbayang maksud daripada yang saya sampaikan jauh lebih mudah dipahami. Baik, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.